Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Haris Bin Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara resmi telah mencabut paspor dari Riza Khalid. Ini eh, seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai mafia migas Indonesia ini yang jadi godfather dari gasolin gitu kalau dalam bahasa Inggris disebutnya. Dan dia ini sudah berkuasa sejak era Orde Baru sampai kemudian pada eranya Joko Widodo, dan kelihatannya kekuasaan dia ini harus berakhir. Kekuasaan di dunia gelap di balik bisnis migas di Indonesia berakhir di eranya pemerintahan Prabowo Subianto. Dan ini kan Riza Khalid sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina sebesar 285 triliun yang melibatkan 18 orang, salah satunya adalah tersangkanya. Dan Riza Khalid ini kemudian menyusul anaknya yang lebih dulu, yakni Keri Adrianto Khalid yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tapi rupanya ini Riza Khalid lebih ligat, dia sudah meninggalkan Indonesia lebih dulu sebelum akhirnya ditetapkan jadi tersangka. Nah, karena kemudian diminta untuk kembali untuk diperiksa oleh Kejaksaan Agung, tapi dia tidak juga segera kembali, maka kemudian paspornya dicabut. Agak sulit untuk kita bicara soal Riza Khalid ini tanpa menyebut nama mantan Presiden Joko Widodo. Nah, ini pasti kemudian para pendukung Pak Joko Widodo akan uring-uringan nih, semua kok dikait-kaitkan dengan Joko Widodo. Tetapi dalam kasus ini fakta-fakta menunjukkan bahwa memang ini ada kaitannya dengan Joko Widodo, dan yang lebih menarik lagi tentu saja, dan ini menjadi salah satu indikasi atau indikator bagaimana sebenarnya hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Pak Joko Widodo. Ya karena Riza Khalid ini dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Pak Joko Widodo, dan kemudian sekarang jadi tersangka di eranya Prabowo Subianto. Tentu saja ini jadi pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya hubungan ini antara Pak Prabowo dengan Pak Joko Widodo, karena sesungguhnya kalau kita ngomong dari sisi kasus hukum, bukan hanya Riza Khalid sebenarnya yang bisa jadi indikator, yakni kasus-kasus lain seperti PT Sritek yang juga sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung, kemudian juga kasus korupsi di Kemendikbudnas yang apa yang juga ditangani Kejaksaan Agung, dan itu melibatkan salah satu menteri kesayangannya Pak Joko Widodo yakni Nadiem Makarim. Belum lagi soal kemudian juga korupsi di Wilmar ya. Wilmar ini juga perusahaan yang punya hubungan dekat dengan Joko Widodo dan keluarganya, bahkan kan Wilmar ini menjadi sponsor klub sepak bola resmi dari Solo. Solo itu apa? Persis ya, Persis Solo yang pada waktu itu CEO-nya atau bosnya yakni Kaisang Pangarep. Tapi ketika kemudian kasus korupsi minyak goreng meledak beberapa waktu yang lalu, itu kan kemudian langsung diputuskan hubungannya. Nah, mari kita dalami kasus ini dan mengapa kemudian saya menyebut ini bisa menjadi indikator kemesraan antara Pak Prabowo dengan Pak Joko Widodo. Riza Khalid ini adalah tersangka kloter terakhir ya dari 18 orang yang terlibat dalam dugaan korupsi di Pertamina yang merugikan negara sampai 285 triliun. Pada bulan Februari lalu, akhir bulan Februari lalu, anaknya itu termasuk, yakni Keri Adrianto, termasuk yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dan kemudian ditahan. Tapi rupanya Riza Khalid ini sudah mulai mendengar informasi itu dan dia lebih dulu meninggalkan Indonesia. Belakangan terungkap bahwa dia itu meninggalkan Indonesia menuju Malaysia sejak bulan Februari, dan memang sempat terlihat kemudian jejaknya ada di Singapura dan di Jepang. Tapi sekarang dapat kepastian bahwa dia meninggalkan Indonesia itu menuju Malaysia. Ya kalau Malaysia Singapura itu kan sesama negara ASEAN gitu, enggak gitu kita dengan mudah melintas kemana-mana ya. Nah sekarang dengan eh, paspornya ini dicabut, ya ini akan membatasi ruang gerak dari Riza Khalid. Karena apa? Karena sekarang sudah ada kepastian bahwa Riza Khalid itu ada dia tinggal di Malaysia, dan ini sempat waktu itu dikait-kaitkan juga hubungan dekat dia dengan Perdana Menteri
Malaysia sekarang Anwar Ibrahim. Dan soal ini sudah diklarifikasi oleh Anwar Ibrahim ketika dia kemarin melakukan kunjungan ke Indonesia bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan bertemu dengan para wartawan. Dia mengakui bahwa dia kenal dengan Riza Khalid. Tapi kalau ada urusan hukum dengan pemerintah Indonesia, tentu pemerintah Malaysia akan segera bekerja sama dengan penegak hukum di Indonesia untuk menangani kasus ini. Nah, ini bagaimana nasibnya dari Riza Khalid selanjutnya? Ini yang saya kira sangat menarik karena orang seperti Riza Khalid saya kira dengan kemampuan lobby dan kemampuan finansialnya bisa saja dia meskipun sekarang ini paspornya dibatalkan tapi dia bisa tetap leluasa bergerak, atau jangan-jangan dia sudah mendapatkan kewarganegaraan dari negara lain ya. Ini yang saya kira kita tunggu apakah kemudian target dari pemerintah dalam hal ini imigrasi kan hanya menjalankan permintaan dari aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan untuk membatasi ruang gerak dari Riza Khalid ini. Dan sebelumnya memang ini muncul kabar itu yang disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, yakni Bonyamin Saiman, yang dia sejak awal sudah menyatakan bahwa Riza Khalid itu memang berada di Malaysia. Bahkan yang ini sangat menarik karena dia mendapat kabar bahwa Riza Khalid itu sebenarnya sejak 4 tahun yang lalu sudah menikah dengan keluarga kerabat kerajaan. Di Malaysia ini kan banyak sekali kerajaan-kerajaan gitu. Ada di Malaysia ini ada ini negara federasi ya Malaysia ini, yakni ada 13 negeri gitu ya, atau negara bagian yang dipimpin oleh raja-raja, dan kemudian ada 3 negara federal, negara persekutuan disebutnya. Nah, menurut Bonyamin Saiman ini dia sudah menikah dengan kerabat dari kerajaan dengan inisialnya kalau enggak K itu J. Kalau K ini saya baca-baca ada 2 ini setidaknya ini, Kelantan atau Kedah ya, ada seperti itu. Dan kemudian kalau J ini Johor, saya kira ya kalau kita lihat dari inisialnya, dan katanya dia lebih banyak tinggal di Johor. Dan kalau kemudian benar dia tinggal di Johor ini dan kemudian terlihat di Singapura kan ya sangat dekat ya, karena ini tinggal nyebrang jembatan saja itu dari Singapura ke Johor, atau sebaliknya dari Johor ke Singapura itu sangat dekat. Jadi wajarlah kalau dia tinggal di Johor dan kemudian dia lebih banyak kongko-kongko misalnya di kawasan Orchard Road di Singapura. Nah, soal ini saya kira nantinya akan jadi soal yang menarik ketika kemudian paspornya dibatalkan. Apakah dengan paspornya dibatalkan itu kemudian nantinya dia menyerah dan kembali ke Indonesia, memilih kembali ke Indonesia? Saya kira kok nggak seperti itu ya, karena Riza Khalid ini kan tentu dia pemain kawakan sejak zaman Orde Baru, eksis terus sampai jam eranya Jokowi, dan baru sekarang dia menemui nasib apes sampai kemudian dijadikan tersangka dan bahkan paspornya dibatalkan. Pembatalan paspor ini sesungguhnya memang tidak menghilangkan status dia sebagai warga negara Indonesia. Tapi tentu saja dia akan kesulitan untuk melakukan perjalanan-perjalanan yang keluar kawasan ASEAN. Mungkin kalau dia ngendon saja di Malaysia, apalagi kalau kemudian dia ada hubungan kekerabatan dengan salah satu keluarga kerajaan di Malaysia, dia masih tetap aman. Tapi untuk berpergian ke luar negeri, apalagi ke negara-negara yang perlu mengurus visa, ya dia akan kesulitan karena dia tidak punya lagi paspor Indonesia. Kasus ini sebenarnya pernah terjadi, ini kasusnya mirip juga ini. Kasusnya adalah kasus Joko Chandra. Beberapa waktu yang lalu kan seperti heboh bahwa disebutkan Joko Chandra ini katanya sudah berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Papua New Guinea. Tapi dia juga banyak tinggal di Malaysia, terutama di Kuala Lumpur gitu. Dan belakangan terungkap bahwa ternyata status kewarganegaraan dia di Papua New Guinea ini tidak sah karena ada prosedur yang dia langgar. Dengan begitu dia belum resmi menjadi warga negara Papua New Guinea. Dan kita ingat bagaimana kemudian dengan statusnya itu dia masih sempat pulang ke Indonesia mengurus KTP ya, waktu itu geger sekali ya. Dan dalam waktu setengah jam KTP-nya beres. Jadi orang seperti Riza Khalid kalau dia mau melakukan hal yang sama saya kira juga bisa. Nah, ini satu bab tentang langkah hukum yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo untuk membuat Riza Khalid ini segera menyerahkan diri dengan dibatalkan paspornya. Tapi saya kira tidak semudah itu orang seperti Riza Khalid menyerahkan diri. Sebelumnya bahkan sempat muncul kabar juga ada lobby-lobby itu antara utusan dari Riza Khalid yang mengontak Hasim
Joyo Hadikusumo, adiknya Pak Prabowo, untuk melakukan lobby-lobby. Dan kemudian informasi yang berkembang ini, saya kira ini mungkin karena dikaitkan dengan pernyataan Pak Prabowo sebelumnya yang menyatakan bahwa para koruptor itu akan diampuni, tapi dengan syarat dia menyerahkan harta yang dirampoknya begitu. Dan katanya sih kenapa kemudian Riza Khalid ini akhirnya dijadikan tersangka, ya karena dealnya itu nggak cocok gitu, angka untuk mengembalikan uang yang diminta oleh pemerintah Indonesia. Tapi itu kan sekali lagi itu hanya rumor yang kemudian dikait-kaitkan dengan pernyataan dari Pak Prabowo. Tapi fokus kita sekarang faktanya itu adalah Riza Khalid sudah dijadikan tersangka dan paspornya kemudian dibatalkan. Nah, saya tadi di depan menyatakan agak sulit untuk tidak mengkait-kaitkan Riza Khalid ini dengan Presiden Joko Widodo, karena dia memang dikenal sebagai kasir penguasa, dan kebetulan Riza Khalid ini punya hubungan yang sangat dekat dengan Joko Widodo. Saya kira kalau kita ngomongin soal ini, kita acuannya pada kasus Papa Minta Saham, skandal Papa Minta Saham yang terjadi pada tahun 2015, ini sekitar bulan Mei ya, tahun 2015. Pada saat itu Menteri ESDM Sudirman Said itu kan yang melaporkan kasus skandal Papa Minta Saham yang melibatkan Riza Khalid bersama dengan Ketua DPR pada waktu itu ada Setia Novanto yang menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dan Sudirman Said ini mendapatkan percakapan antara waktu itu Presidir PT Freeport Ma'ruf Samsudin yang sekarang jadi Dirut Main ID, holdingnya Freeport juga, ini tepatnya holdingnya perusahaan pertambangan, yang bertemu dengan Riza Khalid dan juga dengan Setia Novanto. Dan dalam perbincangan yang durasi cukup panjang pada waktu yang direkam sampai 120 menit itu, ini maklum latar belakangnya Pak Ma'ruf ini adalah orang intelijen ya. Beliau adalah Marskal TNI bintang 2 yang lama berkecimpung di dunia intelijen. Di situ rupanya Setia Novanto dan Riza Khalid ini minta pembagian saham di Freeport, dan pada waktu itu mengatasnamakan Presiden Joko Widodo dan wakilnya Yusuf Kala, dan nama Luhut Panjaitan, orang kepercayaannya Pak Jokowi itu disebut-sebut juga di situ. Dan kasusnya kemudian bergulir ke Majelis Kehormatan DPR, atau apa namanya, MKD ya, MKD DPR. Tapi kasusnya tidak berlanjut, dan yang kita tahu bahwa kemudian justru Sudirman Said yang di reshuffle, dan kemudian Ma'ruf Samsudin dengan alasan kontraknya sudah habis, dia tidak lagi memperpanjang masa jabatannya sebagai Presiden Direktur Freeport. Ini jarang-jarang nih orang jabatan empuk seperti Presiden Freeport ditinggalkan begitu saja karena menjaga integritasnya dengan menolak untuk memberikan saham yang diminta oleh Setia Novanto dan Riza Khalid. Nah, kalau kasus ini kemudian Sudirman Said belakangan mengungkap bahwa dia dimarahi oleh Presiden Jokowi pada saat itu, dan dia justru mencurigai siapa yang bermain di belakang ini. Jadi Joko Widodo mencurigai bahwa Sudirman Said bermain di belakang ini, ada kekuatan besar, dan mungkin pada waktu itu yang diduga-duga bermain itu adalah Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan dalam sebuah wawancaranya yang dimuat kemudian di harian Berbahasa Inggris Jakarta Post, itu juga Luhut Panjaitan itu menyatakan bahwa dia tahu siapa plot yang bermain di belakang dari Sudirman Said ini. Jadi pada waktu itu alih-alih kasusnya diselesaikan di DPR maupun kemudian secara hukum, tapi ternyata malah kemudian orang-orang yang membongkar skandal ini dicopot dari jabatannya, dan kemudian mereka diduga bermain justru di belakang ini. Nah, dari kasus ini saja kita tahu bagaimana hubungan antara Riza Khalid dengan Joko Widodo. Dan kemudian soal ini diperkuat oleh Said Didu. Said Didu pada waktu itu menjadi, kalau nggak salah, staf ahli ya di Kementerian ESDM, membantu Sudirman Said, dan dia tahu kasus ini secara detail. Dan ketika pada bulan Juni 2015 Pak Jokowi itu mantu untuk pertama kali, yakni menikahkan Gibran Rakabuming dengan Silvi Ananda. Di situ menurut Said itu Riza Khalid ini menjadi tamu VVIP dari Presiden Joko Widodo. Jadi dari situ kita melihat bagaimana kedekatan hubungan itu. Karena itulah kemudian saya tadi menyatakan agak sulit untuk tidak mengait-ngaitkan ini dengan pasang surut kemesraan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi. Ini sebenarnya topik yang juga
sangat menarik dan dari bagi publik banyak sekali yang bingung melihat bagaimana relasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini. Terutama kemarin setelah Pak Prabowo akhirnya setelah sekian bulan sowan ke Solo dan kemudian dilanjutkan dengan menghadiri penutupan Kongres PSI dan juga kulineran bersama dengan Presiden Joko Widodo. Padahal sebenarnya publik itu menginginkan agar ya Pak Prabowo tidak lagi lah berkomunikasi dengan Pak Joko Widodo dan dengan cara begitu kan Pak Prabowo bisa mengelola pemerintahan ini tanpa ada cawe-cawe dari Joko Widodo. Dan sebenarnya kemarin publik itu merasa harapan itu terwujud karena sudah sampai sekitar 4 bulanan gitu Pak Prabowo tidak bertemu dengan Pak Jokowi. Pertemuan terakhir itu pada bulan Ramadan, ini tanggal 26 Maret ketika Joko Widodo diundang buka bersama di istana. Dan setelah itu tidak ada lagi pertemuan-pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Joko Widodo. Bahkan ketika Hari Raya Idul Fitri, Pak Prabowo juga tidak datang ke Solo seperti rombongan para menteri-menteri lainnya. Dia malah bersilaturahmi dengan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri yang juga Ketua Umum PDIP. Pertemuan yang sudah sekian lama dirancang dan bolak-balik gagal akhirnya terwujud dan Pak Prabowo hanya mengirim Didit putranya itu ke Solo. Itu pun setelah Didit sebelumnya juga sowan ke Ibu Megawati atau silaturahmi ke Ibu Megawati. Setelah itu juga tidak ada lagi pertemuan-pertemuan antara Prabowo dengan Joko Widodo dan kabarnya saya mendengar kabar Pak Jokowi sebenarnya berkali-kali minta waktu bertemu dengan Pak Prabowo tapi tidak mendapatkan waktu dan kalau toh ada pertemuan itu berlangsung bukan one on one tapi pada pesta pernikahan putra dari Hatta Rajasa, ini mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Jadi nggak ada pertemuan yang secara formal di antara mereka berdua. Nah itulah yang kemudian banyak orang melihat hubungan antara keduanya ini sekarang sudah mulai renggang. Apalagi kemudian muncul banyak kasus-kasus hukum yang ditangani oleh aparat penegak hukum baik di KPK maupun terutama kejaksaan. Tadi saya menyebut di kejaksaan ada kasus Ritek, kasus Wilmar, kasus Rombok di Mendikbudnas dan kemudian juga kasus yang paling mencolok ya kasus Riza Khalid ini. Tapi tiba-tiba kan semua spekulasi itu berantakan setelah Pak Prabowo akhirnya hadir di Solo ya, hadir di Solo datang sowan ke sana dan dia melaporkan bahwa katanya mohon maaf baru bisa datang setelah kunjungan selama 2 pekan ke luar negeri dilanjutkan dengan menutup Kongres PSI. Dan di Kongres PSI itu Pak Prabowo itu menyatakan dia merasa setiap kali menyebut nama PSI itu menjadi emosional. Karena apa? Karena bapaknya Pak Profesor Sumitro Djayadikusumo pernah menjadi ketua PSI gitu. Dan ini kemudian yang diprotes oleh Bung Rocky gitu, karena kata dia membandingkan PSI-nya Sultan Syahrir, gitu, tempatnya bapaknya Pak Prabowo juga bergabung dengan PSI yang sekarang dipimpin oleh Kaisang AK Joko Widodo jelas jauh sekali gitu. Dan kemudian dilanjutkan dengan kulineran, makan bakmi di sebuah restoran dan keesokan harinya ketika Pak Prabowo kembali ke Jakarta, Pak Joko Widodo juga mengantarkan Pak Prabowo untuk kembali ke Jakarta. Dan seperti juga kita kemudian tahu yang menjadi semakin publik skeptis itu ketika Pak Jokowi akhirnya dia menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Solo, bukan dipanggil untuk menghadap penyidik di Polda Metro Jaya seperti para terlapor lainnya. Dari sini orang kemudian bertanya-tanya apa sungguhnya bagaimana hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini. Nah tapi kemudian sekarang tiba-tiba saja muncul kasus ini, kasus Riza Khalid yang paspornya dicabut dan berarti itu kan menunjukkan pemerintah ini sangat serius menangani kasus ini, pemerintahnya Prabowo. Inilah yang orang kemudian menjadi tanda tanya sebenarnya bagaimana hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu. Nah, saya menyebutnya ini bisa menjadi salah satu indikator gitu. Karena apa? Karena ya kedekatan dari Pak Joko Widodo. Karena buktinya Pak Joko Widodo itu masih bisa melakukan intervensi terhadap penegakan hukum itu yang bukti yang sangat nyata bisa ditangkap oleh publik itu adalah dalam kasus vonis terhadap Thomas Lembong, orang dekatnya Anies Baswedan yang dihukum 4,5 tahun tanpa ada kesalahan apapun dan tanpa mens rea, dan kemudian kasusnya Hasto Kristianto yang sebenarnya sedang terjadi lobby-lobby antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati dengan target
membebaskan Hasto, tapi ternyata tetap Hasto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus yang sebenarnya harusnya tidak masuk, itu bukan prioritas lagi lah buat KPK karena nilainya sangat kecil ya, karena KPK ini kan sebenarnya dibentuk untuk menangani kasus-kasus korupsi yang extraordinary. Padahal korupsi itu extraordinary crime, tapi yang extraordinary, yang dalam jumlah yang sangat besar. Sementara dalam kasus Hasto itu kan berupa penyuapan. Saya nggak mau permisif soal suap menyuap, tapi nilainya memang sangat kecil. Ya, ini 400 juta dari nilai 600 juta yang diserahkan oleh Harun Masiku kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Nah, kalau kemudian ini sekarang Riza Khalid betul-betul diproses, ini kan tentu saja menunjukkan ya bahwa Pak Prabowo tidak selalu sejalan dengan Pak Joko Widodo. Dan saya mendengar kabar sebenarnya kemarin itu pertemuan di Solo itu Pak Prabowo seperti dijebak gitu, seolah-olah dijebak. Karena apa? Karena ini kan sebenarnya kehadiran Pak Prabowo ke Solo itu bukan ke Solo, dia ke Klaten untuk menghadiri peluncuran koperasi Desa Merah Putih yang direncanakan di 80.000 desa. Dan itu kan gawe besar dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, tetapi menterinya yang kita tahu, menteri koperasinya adalah Budi Aris Setiadi, yang jelas dia adalah diehard atau pendukung utama dari mantan Presiden Joko Widodo. Nah, karena dia tahu, kemudian dia membuat acaranya peluncuran itu di Klaten yang tidak jauh, hanya sepelemparan batu dari rumah Pak Jokowi di kawasan Sumber Solo. Kan tidak mungkin kalau Pak Prabowo tidak hadir di situ. Dan itu sebenarnya membuat banyak orang-orang di lingkaran dekatnya Pak Prabowo yang selama ini mencoba menjaga agar tidak ada lagi komunikasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu menjadi kecewa. Nah, mari kita lihat apakah setelah kasus Riza Khalid ini dicabut paspornya dan kemudian pertemuan di Solo itu sama seperti sebelumnya, kemudian Pak Prabowo tidak lagi bertemu dengan Pak Jokowi. Bahkan ada yang mengusulkan nggak usah dalam 1 tahun saja kalau Pak Prabowo tidak bertemu dengan Pak Jokowi. Saya kira ini akan membuat peta itu berubah, dan itu juga sinyal tentu saja pada aparat penegak hukum yang sekarang mungkin masih di bawah kendali dari Pak Joko Widodo. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.